Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah membaca surat Al-Fatihah, membaca sholawat, membaca doa sebelum belajar ya. Ini di tempat saya lagi hujan nih ya. Di tempat kalian apakah hujan juga? Sama ya? Sama Pak, saya Ya. sama. Jadi ada hadis kalau lagi hujan itu harus berdoa ya. Jadi kita memohon apa yang menjadi keinginan kita ya. Karena itu rahmat Allah sedang turun ya. Jadi mudah-mudahan di sore hari ini kita berdoa, mudah-mudahan kalian semuanya diberikan kemudahan dalam belajar ya. Bisa berbakti nanti sama orang tua ya. Dan orang tua selalu sehat ya, insya Allah. Baik, kita mulai ya. Kita akan membahas soal-soal yang sudah pernah kita kerjakan ya. Barangkali yang kemarin masih ada yang belum bisa ya. Nah sekarang kita bahas ya. Soal yang pertama ya, silakan dibaca dulu ya. Bunda Nafila ya membagi semangka menjadi 9 potong sama besar. Nafila mengambil 3 potong. Berapa bagian semangka yang diambil Nafila? Nah, soal ini berarti kita harus teliti ya. Yang diambil berapa potong? 3. Ada 3. Ada 3 ya. Berarti pembilangnya 3 ya. Semuanya ada berapa? Ada berapa potong semuanya? Ada 9. Jadi ini pembilang, ini penyebutnya ya. Nah, 3 dibagi 9. 3/9 ya. Saya tulis di bawah nih. Jadi 3-nya penyebut ya. Pembilang. 9-nya penyebut ya. 9-nya penyebut. Jadi pembilang, penyebut. Nah, di pilihannya ada enggak? 3/9. Enggak ada ya. Kalau kita enggak kalau kita buru-buru enggak ada gitu ya. Nah, matematika ini harus kita teliti ya. Kita harus teliti dan kita harus paham bahwa 3/9 bisa disederhanakan tidak? Bisa. Dibagi berapa? Bagi 3. Iya, dibagi 3 ya. Dibagi 3. Yang ini juga dibagi 3 ya. Jadi ini dibagi 3. Dibagi 3. 3 bagi 3 berapa? 1. 9 bagi 3 berapa? 3. 3. Jadi jawabannya berapa? 1/3. Oke. Silakan diamati ya. Masih bingung tidak ya? Kalau nanti masih bingung, nanti saya terangkan lagi. Jadi karena diambil 3 potong, semuanya ada 9, maka bagian semangka yang diambil adalah 3 dari 9 ya, 3/9. Nah, 3/9 ini adalah pecahan biasa yang bisa disederhanakan. Nah, disederhanakan dengan dibagi 3, pembilang dan penyebutnya. 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1 ya. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Maka bagian semangka yang diambil ya oleh Nafila adalah 1/3. Baik, sampai sini apa masih ada yang masih bingung? Tidak. Insya Allah ya. Baik, kalau sudah tidak bingung, kita lanjutkan ya. Soal berikutnya nih ya, soal berikutnya. Saya baca ya, 1 sendok takar vitamin adalah 12 ml. Ini misalkan ya, ini misalkan 12 ml. Dosis untuk anak-anak adalah sepertiganya ya. Jadi nggak sampai penuh ya kalau anak-anak ya.
Kalau kebanyakan nanti malah sakit ya, bisa muntah, bisa mules ya. Karena kebanyakan nggak boleh ya, minum vitamin kebanyakan, apalagi vitamin C kan, nanti perutnya mules ya. Nah, untuk menjaga kesehatan, jika diharuskan bundanya minum vitamin, maka sekali minum jika menghabiskan vitamin titik-titik mililiter ya. Tiga. Nah, ini karena sepertiga ya, sepertiga dari 12 ya. Jadi kita gambar dulu ya, kita gambar dulu nih. Misalkan ini totalnya segini ya, kita bagi 3 nih. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 nih. Jadi ada 3 ya. Nah, dari sini sampai sini itu 12 ya. Berarti kalau cuma 1, ini kan 1/3 berarti ini ya. Ini 1/3. 1/3 ya. Maaf, maaf. Jadi satu kotaknya adalah 1/3 ya. Satu kotak berikutnya 1/3 lagi. Satu kotak lagi 1/3. Nah, kalau 1/3 berarti kan satu kotak ini ya. Nah, berarti 12 itu semuanya ya. 12 mililiter itu semuanya. Berarti kalau satu kotak berapa? 4. Iya, 12. 12 dibagi 3 ya. Jadi ini 4 mililiter ya. Yang ini juga saya ganti ini warnanya. Yang ini 4 mililiter ya. Yang ini juga sama ya. Yang ini juga sama 4 mililiter. Maka sekali minum jika menghabiskan vitamin berapa mililiter? 4 ya, karena kan minumnya 1/3 ya. Minumnya hanya 1/3 ini. Jadi jawabannya 4. Baik, sampai sini. Ada yang mau bertanya? Tidak. Ya. Sudah paham? Paham. Paham. Oke. Kalau sudah paham, saya lanjutkan ya. Pak, itu 12 dapat 4. Iya, 12 dibagi 3 ya, Pak? Iya, karena kan ada 3 kotak nih. 1, 2, 3 kan? Karena minumnya 1/3 ya. Minumnya cuma satu kotak ini ya. Jadi dari 12 mililiter ini nggak diminum semuanya ya. Cuma 1/3-nya. Nah, kalau kita anggap kita buat kotaknya ya. Jadi 12 itu semuanya nih dari sini sampai sini. Nah, karena kita cuma 1/3 berarti kan cuma sampai sini nih. Nah, ini 1/3 ya. Nah, 1/3-nya adalah 1/3 dari 12. Jadi 12 dibagi 3 hasilnya 4 ya. 4. Oke. Bisa dilanjutkan? Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah. Nanti kalau ada yang masih bingung boleh nanya di WA ya. Soal berikutnya silakan dibaca dulu. Soalnya membeli 3 buah semangka dengan berat masing-masing 1,4 kilo.
Oke, saya baca ya. Ciki membeli 3 buah semangka dengan berat masing-masing 1,4 kg. Jadi 1,4, 1,1, 1,9. Berapa kira-kira berat seluruh semangka yang dibeli Ciki? Nah, karena kira-kira berarti tidak dijumlahkan ya. Tidak dijumlahkan. Nggak langsung dijumlahkan, tapi dibulatkan dulu. Nah, karena di sini tidak disebut ya. Nah, di sini diminta gunakan taksiran terbaik ya. Karena taksiran terbaik berarti kita lihat ini ya, ini satuannya nih. Karena ini kan semuanya satuan ya. Satuannya. Nah, kita lihat nih di belakangnya angka 4 ya. Berarti dibulatkan ke atas atau ke bawah? Bawah. Bawah ya. Jadi Ke 1 kilogram ya. Kemudian ini 1,1 kilogram dibulatkan ke atas atau ke bawah? Nah, jadi berapa? Jadi 1. Iya. 1 kilogram. Nah, yang ini dibulatkan jadi berapa? Jadi 2. Iya. Kenapa jadi 2 ya? Karena dibulatkan ke atas. Iya, karena dibulatkan ke atas. Kenapa dibulatkan ke atas? Karena saat di belakang 1 ada 9. Iya. Karena ini semuanya masing-masing adalah satuan ya. 1, 1, 1, ya. Jadi dibulatkan ke satuan terdekat ya. Ini angka 1 adalah satuannya, di belakang koma ini adalah angka 9. Jadi sudah lebih dari 5 ya. Jadi patokannya angka 5. Jadi 5, 6, 7, 8, 9 dibulatkan ke atas. Ya, ini jadi 2 kilogram ya. Nah, berapa kira-kira berat seluruh semangka yang dibeli Ciki? Berarti ini taksiran ya. Jadi ini tinggal dijumlah ya. Tinggal dijumlah ini. Nah, ini dijumlah. 4 kilo. Iya, dijumlah. 4 kilo, Pak. Iya, 4 kilo ya. Jawabannya 4 kilo. Baik, sampai sini. Apakah sudah paham? Paham, Pak. Sudah paham. Alhamdulillah paham, Pak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah paham juga saya. Saya senang ya kalau ada dibilang alhamdulillah ya. Kenapa? Karena yang memahamkan kita itu bukan guru ya, bukan kita sendiri, tapi adalah Allah. Tapi kita harus berusaha ya. Harus berusaha. Kalau sekali baca masih belum paham, dibaca lagi ya. Masih belum paham lagi, dibaca lagi. Bertanya sama guru, bertanya sama orang tua ya. Jadi harus semangat ya semuanya ya. Kalau belajar matematika ini harus semangat. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Silakan dibaca dulu ya, baik-baik. Ini dong berat badan. Wow. Siap. Ini kayaknya. Soalnya kemarin doang. Ada. Siap. Baik, sampai sini sudah tahu jawabannya yang mana? Syafiq ya, Pak?
Syafiq. Syafiq. Oke. Syafiq, Pak. Syafiq ya. Oke, kita bahas ya. Mungkin kemarin waktu ujian masih ada yang bingung ya. Sekarang kita coba bahas. Baik, perhatikan semuanya ya. Di sini 20 sepertiga. Artinya 20 ada lebihnya sepertiga ya. 20 ada lebihnya 2/3. 20 ada lebihnya 3/6. 20 ada lebihnya 3/9. Ya. Coba perhatikan semuanya ya. Di sini 20. Di sini 20. Di sini 20. Di sini 20 ya. 20. Nah, Ya. 20 di sini sama tidak dengan 20 di sini? Sama. Sama ya. Di sini juga 20. 20 sama semua. Jadi kita nggak usah lihat 20-nya ya. Nggak usah lihat 20-nya. Cukup lihat sepertiganya. Nah, sepertiga, 2/3, 3/6, sama 3/9. Nah, kita tulis ya. Kita tulis di sini. Jadi 1/3, 2/3, Kecilin, Pak. 3/6 ya, sama 3/9. Oke, ini sepertiga, 2/3 ya. Ini 3/6 ya. Ini bisa disederhanakan ya. Jadi berapa disederhanakan? 3. Dibagi 3, Pak. Ah, 1/2. 3. ya. 1/2, Pak. Ya, enakan, badan bagian, Pak. enakan dijadikan berapa? 1/2. Setengah, Pak. Setengah. Oh iya, setengah ya. Setengah. Bagian, Pak, yang paling berat. Nah, ini dibagi 3 lagi ya. Iya. Itu Dibagi jadinya 1/3. Iya, 1/3. Nah, di sini ada 1/3, 2/3, ada setengah, ada sepertiga. Nah, kita pingin tahu ya, yang paling berat yang mana? Caranya gimana? Kalau saya dikali, Pak. Iya, boleh dikali 2 ya, dikali 2. Jadi ini dikali 2. Ya, ini juga dikali 2 ya. 1 kali 2 berapa? 2 ya. 2/6 ya. 2/6. Ini kali 2. Ini juga kali 2. 2 kali 2 berapa? 4. 3 kali 2? 6 ya. Nah, di sini 2, di sini 6 ya. Biar sama-sama 6 ya. Berarti 2 kali 3 ya. Berarti ini kali 3 kali 3. Berarti 3/6 ya. Nah, yang ini sepertiga dikali 2 ya. Jadi 2/6. Nah, penyebutnya sudah sama 6 ya. Sama-sama 6 nih. 6, 6, 6, 6. Maka kita lihat pembilangnya ya. Pembilangnya paling besar ini ya. Ya. Nah, pembilangnya paling besar ini. Berarti ini yang paling besar. Nah, ini kan tadi yang ini Firdaus ya. Ini Firdaus. Yang ini Syafiq ya. Yang ini Haikal ya. Yang ini Fabian ya. Oke. Jadi jawabannya yang mana? Syafiq. Ya. Oke. Sampai sini ada yang masih bingung? Nah, ini soal ini nggak sekali mengerjakan ya. Ini namanya kalau di soal-soal apa lomba namanya soal HOTS ya. Jadi nggak sekali mengerjakan ya. Jadi ini harus paham ya, paham ini ya, paham
pecahan campuran ya. Pengertian pecahan campuran itu apa nih? Jadi ini ada pecahan ya, ada bilangan bulatnya nih, ada bilangan bulat, ada pecahannya. Nah, bilangan bulatnya kan sama semua nih. 20, 20, 20, maka 20-nya jangan dilihat ya, karena kita udah sama ini, udah dibuat sama. Kemudian pecahannya tinggal kita samakan ya, samakan penyebutnya. Jadi di sini yang ketahuan yang paling berat adalah berat badan dari Syafi. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Sudah paham? Kalau ujiannya kayak gini udah bisa? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa ya? Bisa. Iya, insya Allah ya. Mudah-mudahan nanti setelah ikut ini kalian sudah bisa ya. Karena kalau tidak diberi soal seperti ini ya, nanti kalian kelas 5 juga ketemu soal-soal model seperti ini ya. Jadi kalau kelas 4 nggak dibiasakan, nanti kelas 5 tambah susah. Nah, kelas 6 apalagi ya. Nah, apalagi nanti ke SMP ya. Nah, makanya daripada nanti juga susah, mendingan susahnya sekarang ya. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa bersabar ya. Jadi kalau belajar itu harus sabar ya. Kalau misalkan susah, ya berarti harus dicoba lagi sampai kita bisa. Insya Allah Berhasil. kalau kita semangat, maka Allah akan berikan kemudahan. Insya Allah. Baik, saya Kamu lanjutkan. Aimin, Ya, soal ulangannya hari apa? ulangannya nanti hari Kamis saja ya. Oke. Ya, biar Oke, Pak. biar ada waktu untuk saya review lagi. Biar paham. Siap. Oke. Sekarang soal berikutnya ya. Silakan dibaca dulu baik-baik. Tujuh, Pak. 97 ya. Oke, saya terangkan ya. 97. Iya. Saya terangkan bagi yang masih belum bisa ya. Jadi di sini semuanya ada berapa potong? 100. Semuanya ada 100 ya. Nah, karena ada 100 potong, maka 100 ini nanti menjadi pembilang atau penyebut. Penyebut. Iya, penyebut ya. Nah, di sini kan Habibi makan 3 ya. Nah, yang dimakan. Saya tulis di sini ya. Yang dimakan. Yang dimakan 3 potong. Nah, yang ditanya berapa persen sisa kue yang belum dimakan. Berarti saya tulis di sini ya. Yang belum dimakan. Berarti yang belum dimakan berapa potong? 97 ya. 97 itu dari mana? 100 dikurang 3. Iya ya, 100 dikurang 3. 100 dikurang 3 sama dengan 90. 97. Iya, pinter semua. 97 potong ya. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Berapa persen sisa kue yang belum dimakan ya? Persen ini adalah bentuk pecahan ya. Karena pecahan itu kan ada bermacam-macam ya. Ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada desimal ya, ada persen. Nah, berarti persen ini juga bentuk pecahan. Nah, makanya kita buat pecahannya dulu ya.
berapa persen sisa kue yang belum dimakan? Maka kita gunakan yang belum dimakan ya. 97 potong untuk pembilangnya dan 100 potong untuk penyebutnya. Jadi pecahannya berapa? 97 per 7/100. iya, 97/100. Nah, ini pecahan biasanya ya. Nah, dari sini kita buat pecahan persennya ya. Jadi 97/persen. 100. Oke, sampai sini ada yang masih bingung? Udah. Sudah jelas semuanya? Jelas. Ada yang masih perlu diulang? 33. Ikut. Bisa saya lanjutkan? Ya. Oke. Karena nggak ada yang bertanya, berarti saya anggap insya Allah semuanya sudah paham. Saya lanjutkan ya soal berikutnya. Assalamualaikum Pak Muhaimin. Waalaikumsalam. Man anti? Siapa kamu? Zahwa ya? 2 potong. Oke, 2 silakan. potong. Silakan. 2 potong. Ya, jawabannya berapa? 2 potong. 2 potong. Oke. Kita baca ya. Kita baca untuk biar semuanya paham. Untuk mengisi waktu luang, Almira belajar membuat kue brownies. Setelah kue brownies matang, kemudian dipotong menjadi 20 potong ya. Almira mendapat bagian 10% dari seluruh kue ya. Berapa potong kue untuk Almira? Nah, berarti 2, Pak. ada 2 ya. Nah, oke. Caranya kalau saya dibuatnya seperti ini ya. Nah, ini saya potongnya begini. 1, 2, 3. Kira-kira seperti ini ya. 1, 2. Oke, kira-kira seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini ada 20 potong ya, berarti saya tambah di sini. Oke, saya tambahnya ke kanan aja ya, biar lebih mudah kalian memahaminya. Dia sudah paham. Nah, ini anggap semuanya sama ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadi 20 potong ya. Nah, Almira mendapat 10% ya. Nah, kalau 10% berarti pecahan biasanya gimana? 10/100 ya. 100. Nah, ini kalau disederhanakan jadi 1/10 ya. 1/10. Nah, dia dapatnya 1/10. Nah, kalau kita urutkan ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke ya, ada 10 ya. Nah, karena dia dapat 1, berarti dia cuma dapat ini ya, sampai sini ya. Nah, jadi berapa ini? Ada berapa potong? 2. Ada 2 ya. Nah, ini cara yang pertama ya. Cara yang pertama. Tapi kalau nanti sudah mahir ya, kalau sudah mahir ada banyak cara ya. Nggak cuma 1 cara. Cara yang kedua adalah ini kan 10% dari ya. Kalau 10% dari artinya 10% ya kali ya. Jadi 10% kali ya.
Nah, ini sama dengan 10% dari. Nah, seluruh kuenya berapa? 20, berarti dikali 20 ya. Nah, 10% itu kan 10 per 100 ya. Kita tulis di sini. 10 per 100. Nah, ini 10 per 100 kan sama dengan 1 per 10 ya. Kita coret nih, coret ya, dikali 20 ya. Berarti ini kan 20 dikali 1 dibagi 10 ya. Benar enggak? Iya. 20 betul. dikali 1 20 dibagi 10. Kita tulis di sini ya. Atau di sini biar gampang. 20 kali 1 20 ya. Nah, ini 10-nya pindahin ke sini, 10. Nah, dicoret ya. 2 dibagi 1 berapa? 2 ya. Jadi ini cara yang pertama, ini cara yang kedua. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Sudah paham? Oke, Akmal, silakan mau bertanya, Akmal. Akmal mau bertanya atau kepencet? Ya? Izin ke kamar mandi, Pak. Oh iya, silakan. Sudah bisa dilanjutkan soal yang berikutnya? Bisa. Oke. Insya Allah mudah-mudahan kalian semua diberikan kepahaman, insya Allah. Amin. Amin. Ya. Soal berikutnya ya, soal berikutnya. Nah, ini soal ini, kalau soal yang tadi udah bisa, soal ini insya Allah bisa. Ada 10, Pak. Ada 10 ya. 10, Pak. Oke. 10. Nah, di sini ya, 90% siswa kelas 4 sudah paham materi pecahan. Berarti yang paham, kita tulis di sini ya. Yang paham 9. Dari berapa? Dari 100 ya. Berarti tadi kan sudah belajar ya. Kalau 90% dari berarti 90% ya. 90 per 100 kali 100 siswa ya. Nah, kali 100. Nah, ini kan kalau kita perpanjang seperti ini ya. 90 dikali 100 dibagi 100 ya. Dikali 100 dibagi 100, ya ini hasilnya 1 ya. 100 bagi 100 hasilnya 1, jadi 90. Maka di sini hasilnya 90. Jadi yang sudah paham ada 90 orang ya. Nah, siswa yang belum paham berarti sisanya ya 100 dikurangi 90. Jadi berapa? 10. Boleh cara yang ini boleh ya. Tapi ada cara lagi ya, cara lagi. Ya, Pak. Lebih gampang Ya, jadi kalau 90% sudah paham, berarti yang belum paham 10% ya. Jadi tulis di sini ya. Ini cara kedua nih. Belum paham 10%. Jadi yang belum paham ini 10% ya. Nah, karena 10%, 10% dari berapa? Dari 100 ya. Makanya kita tulis di sini 10 per 100 dikali 100. Nah, ini boleh dicoret ya, karena ini kalau diperpanjang, nah seperti ini ya. 100 dibagi 100 kan 1 ya. Jadi 100 bagi 100, 1. 10 kali 1, 10.
Ya, jadi yang belum paham 10 orang. Ya, sama ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan semuanya sudah paham. Tapi kalau masih ada pertanyaan, silakan ya, nggak usah malu, nggak usah takut. Oke, sudah tidak ada pertanyaan? Sudah. Oke, saya lanjutkan ya. Persen. 40, Pak. 60, Pak. Ya, berapa? 60. 60. Ya, saya baca ya. 40% siswa kelas 4 adalah laki-laki. Kalau laki-laki berarti siswa ya. Benar nggak? Di sini yang ditanya apa? Iya. Siswi ya. Nah, 40% siswa kelas 4 adalah laki-laki. Jumlah siswa-siswi kelas 4 berarti semuanya nih. Ada 100. Jumlah siswi berarti berapa persen? 60. Iya, 60% ya. Karena 100% itu artinya 1 ya, artinya semuanya. Nah, 100 ini adalah 100% ya. Karena di sini disebutkan jumlah siswa-siswi. Jumlah siswinya berarti berapa? 60% ya. 60% dari 100 ya, berarti dikali 100 ya. Nah, berarti 60 per 100 dikali 100 ya. Nah, ini saya perpanjang ya ke sini. Nah, ini 100 dibagi 100, 1 ya. Maka hasilnya adalah 60 ya. 10. Sampai sini paham? Paham. Oke, berarti jumlah anak laki-lakinya ada berapa? 60. 60. Anak laki-lakinya 40 ya. 40% ini. Kalau jumlah siswa-siswinya ada berapa persen? 100. Iya, pinter ya. Jadi siswa-siswi ini artinya semuanya ya, seluruhnya. Ya. Ya, jadi kalau seluruhnya artinya 100% ya. 100% artinya utuh ya. 100 per 100. 100 per 100, 1 ya. 1 kan utuh berarti ya, nggak dibagi-bagi. Baik, sampai sini mudah-mudahan paham. Boleh dilanjutkan? Bisa. Oke, saya lanjutkan ya. Dua koma lima. 2,5. 2,5. 2,5. Ya, Pak. 2 kilogram. 2 kilogram. 2 kilogram. 2 kilogram. 2 kilogram. 2 kilogram. Ayo, jawabannya berapa? 2,5 kilo. Nah, jawabannya kita ini ya. Coba kita jumlah-jumlahkan dulu ya. 0,25 ditambah 0,25 berapa? Caranya gimana? 0,5 kilo. Ya, 0,25 ya ditambah 0,25. Oke, kita tambahkan dulu di sini ya. 50. 5 ditambah 5 berapa? 10. 0 di sini ya. Satunya di sini. 2 tambah 2, 4 tambah 1 berapa? 5.
ya. Nah, 0,50 ya. Jadi ini 0,5 ya. Nah, ditambah 0,5 ya. 0,5. Nah, ini boleh ditambahkan 0 ya, nggak apa-apa. Karena di belakang koma ya. Ditambah ya. 0 tambah 0, 0. 5 tambah 5 berapa? 10. 0 di sini, komanya di sini. 1 ya. Berarti ini 1 kilo ya. Nah, sampai sini udah 1 kilo. 1 tambah 1 berapa? 2. Oke. Berarti soal ini bukan soal penaksiran ya. Karena tidak ada kata-kata atau kalimat yang menyatakan untuk dihitung dengan taksiran ya. Di sini disebutnya berapakah berat ya. Tidak ada kata-kata taksirlah atau kira-kira ya. Assalamualaikum Pak Muaimin. Maaf Oh. tadi keluar. Oh iya, nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, sampai sini paham? Alhamdulillah paham Pak Muaimin. Alhamdulillah ya. Oke, nanti kalau ada yang masih belum paham, masih boleh bertanya lewat ini ya. Lewat WA ya, masih boleh. Baik, saya lanjutkan. Nah, silakan dibaca dulu ya. Sembilan 45. 45. 45 Pak. 90. Oke, kita bahas ya, kita bahas. Untuk membuat pesanan kue, ya, Bunda membeli 1 box telur yang isinya 50 butir ya. Ternyata dari seluruh telur ada telur yang pecah. Setelah dihitung, jumlahnya ada 5 butir. Ya, ini pecah nih ya. Berapa persen telur yang masih utuh? Berarti kita harus tahu jumlah yang masih utuh ya. Kita tulis di sini ya. Iya. Telur yang utuh sama dengan jumlah 45 telur. Pak. Ya. 45 Pak. Jumlah telur semuanya. Oke, berarti telur yang utuh adalah jumlah telur semuanya dikurangi telur yang pecah. Oke. Telur yang semuanya berapa? 50 ya? 50 dikurangi 5. Iya, 50 kurangi 5. Sama dengan berapa? 45. 45. Nah, di sini berapa persen telur yang masih utuh? Berarti 45 dibagi berapa? Dibagi 50. Iya, 45 per 50. Nah, di sini dimintanya dalam persen ya. Kalau dalam persen, berarti penyebutnya harus berapa? Kalau dalam persen penyebutnya harus 100. ini 45 dibagi 50 ya. Agar penyebutnya 100 ya. Berarti 50 dikali berapa? 2. Iya, dikali 2. 45-nya juga dikali berapa? 90. Iya, 90. Alhamdulillah pinter semuanya ya. Nah, 90 per 100 adalah berapa persen? 90%. 90%. Oke. Baik, untuk soal ini ada yang mau bertanya?
Tidak. Sudah paham semuanya? Tolong Pak. Sudah. Oke. Tolong paham. Oke, saya lanjutkan ya soal berikutnya. Karena sudah paham. Nah, soal tambahan ini. Silakan dikerjakan sendiri ya. Karena sudah banyak contoh, berarti sekarang dikerjakan sendiri. Saya mute ya. Saya mute. Nanti yang sudah bisa silakan menjawab.